Salam sejahtera saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu dan kali ini subtema kita adalah kriteria di dalam mengikut Kristus. Aku seorang Kristen, maka kita harus memperhatikan kriteria pertama saudara. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Injil Lukas pasal 9 ayat 23, demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas pasal 9 ayat 23 menunjukkan kepada kita ada 3 kriteria yang penting jikalau kita mau disebut sebagai seorang Kristen sejati. Yaitu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau mau ikut aku, pertama, sangkal diri. Kedua, pikul salib. Ketiga, ikut aku. 3 kriteria ini tidak dapat ditawar-tawar, dan Anda pun tidak perlu menambahinya, saudara. Karena sudah mencakup seluruh hidup Kristen. Hanya saja, bagaimana kita memahami keutuhan dari 3 kriteria yang Tuhan mau ada di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Ini penting. Karena itu mari kita mulai melihat, saudara. Yang pertama adalah sangkal dirimu. Oleh karena itu sangat menarik sebenarnya kalimat ini, karena orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan sangkal diri, saudara? Sangkal diri artinya yang pertama adalah, aku telah mati terhadap diriku yang lama. Nah, ini menjadi penting untuk kita pikirkan sama-sama, bahwa hidup kita yang sekarang ini adalah satu hidup yang baru yang Tuhan sudah berikan, dan kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama. Nah, istilah baru dan lama adalah satu istilah yang juga perlu kita mengerti, karena ini mengacu atau menuju atau menjelaskan status hidup kita. Dulu hidup lama itu berarti hidup yang tidak bertuhankan kepada Allah, tidak bertuhankan kepada Kristus, tidak menjadi pengikut Kristus. Hidup yang baru adalah hidup yang percaya kepada Allah, hidup yang menjadi pengikut Kristus. Yang disebut, kita sudah bicarakan, yaitu seorang Kristen. Nah, dalam Efesus saudara pasal yang keempat ayat 22 dikatakan begini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Artinya di dalam topik ini adalah bagaimana orang-orang yang disebut manusia baru, hidup yang baru harus menanggalkan hidup yang lama. Seluruh kegelapan masa lalu mereka tidak lagi boleh ada. Karena apa? Karena mereka sudah punya hidup baru. Karena apa? Karena hidup baru berarti aku telah mati terhadap diriku yang lama. Sehingga saudara, saya tidak lagi hidup untuk hidup lama saya. Saya tidak lagi hidup seperti yang dulu. Jadi hidup bukan seperti dalam hidup lama yang penuh dengan karakter dosa. Karakter saya dulu adalah satu karakter yang selalu membuahkan dosa. Karakter saya dulu adalah satu karakter yang sangat familiar dengan dosa. Karakter saya dulu adalah satu karakter yang selalu menyenangkan dosa. Sehingga dulu saya hidup di dalam hidup lama itu semua saya tinggal, saya buang betul-betul. Sekarang saya kembali hidup dalam hidup yang baru. Satu karakter yang sudah diperbarui oleh Roh Tuhan. Satu karakter yang berbeda sekali. Satu karakter yang ingin menyenangkan hati Allah. Satu karakter yang pada saat bersamaan membenci dosa. Satu karakter yang dibangun untuk memuliakan Dia. Sehingga karakter saya mengalami semacam pembersihan. Kalau dia karang yang sudah berlumut, nah karang ini disikat sedemikian rupa. Sehingga karang yang tadinya saudara lihat penuh dengan flek-flek hijau tanpa bisa lagi melihat putihnya, bisa menjadi satu karang yang putih bersih luar biasa. Ya. Jadi sangkal diri aku telah mati pada diriku berarti aku sudah berubah dan mengalami perubahan yang nyata itu di dalam hidup karakterku. Sehingga arahnya bukan lagi kepada menyenangkan dosa tapi Tuhan. Aku telah mati terhadap diriku yang lama. Itu juga berarti hidup yang selalu bertempur melawan dosa. Karena dosa adalah gaya hidup lamaku. Sehingga kalau dosa itu datang lagi, mulai mengintai lagi, aku akan bertempur terus-menerus sehingga hidupku menjadi medan pertempuran yang tidak pernah selesai. Karena dosa tidak pernah berhenti. Saudara jangan berpikir kalau saudara sudah ditebus Tuhan, dosa nggak mau datang lagi, justru makin rajin datangnya. Dan saudara jangan berpikir kalau saudara sudah ditebus Tuhan nggak bisa lagi jatuh dalam dosa. Saudara memang sudah tidak berdosa karena ditebus oleh Yesus, tapi saudara bisa jatuh ke dalam dosa. Itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi statusmu memang tidak lagi menjadi orang yang berdosa, sehingga kau bisa diselamatkan ke surga. Tapi hidupmu masih bisa diwarnai oleh dosa, masih bisa jatuh dalam dosa. Karena itu kau perlu menjaganya. Hidup baik-baik. Nah karena itulah kau mesti kuat menyangkal dirimu. Atau kau akan kembali kepada gaya hidupmu yang lama, memenuhi selera hawa nafsu dirimu yang sangat manusiawi, sehingga kau hancur di sana.
Oleh karena itu saudara, aku telah mati terhadap diriku yang lama, itu juga berarti hidup yang memiliki kesadaran perubahan rohani. Saya nggak sama lagi. Sehingga orientasi hidup pun harusnya berubah. Kegairahan melawan dosa itu harus dilawan justru dengan berbuat banyak hal sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Kesadaran perubahan rohani bukan sekedar satu yang membuat kita beda. Dulu kita tidak di gereja, sekarang di gereja. Kalau hanya bicara seperti itu, belum tentu Anda di gereja kan bikin yang baik loh. Gak tentu kan. Jadi bukan bicara aktivitasnya, tapi bicara kualitasnya. Jadi sangkal diri merupakan sebuah perubahan status lama ke baru. Harus disadari dan diwujudkan sepenuhnya. Dengan apa? Ya dengan nyangkal diri tadi. Sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang berubah. Tidak lagi hidup seperti yang dulu. Nah disinilah menarik pada bagian yang kedua saudara. Sangkal diri itu adalah aku, bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, bagaimana Paulus melukiskan dengan jelas sekali kehidupannya sebagai seorang yang sudah menerima Kristus. Maka dia mengatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi, saudara-saudara yang kekasih, hidup adalah bukan aku lagi, tapi Kristus yang dalam aku. Sehingga hidup ini adalah hidup yang beriman kepada Allah. Hidup yang bersumber pada pimpinan Kristus, bukan pimpinan diri sendiri. Sehingga di situ muncullah sebuah kerelaan untuk dibentuk sekalipun menyakitkan. Maka penyangkalan diri menjadi kokoh dan kuat di dalam kehidupan. Tanpa ada satu kerelaan untuk dibentuk sekalipun menyakitkan. Persis seperti Tuhan sang penjunan. Kita tanah liat di dalam lukisan Yeremia. Bagaimana kita dibentuk, digarap oleh Tuhan. Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Itulah sangkal diri. Sehingga kita meniadakan diri kita dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Sehingga kesadaran yang terus menerus akan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Itulah sangkal diri. Karenanya saya tidak mau lagi mengkompromikan diri saya. Saya tidak lagi mau menjual diri saya. Ya, demi kepalsuan dan urusan dunia ini. Sangkal diri membuat saya bergairah untuk menaklukkan diri, agar Kristus semakin nyata di dalam kehidupan keseharian kita. Jadi saudara, menyangkal diri merupakan suatu proyek besar di dalam hidup orang percaya. Tapi menyangkal diri tidak mungkin mampu dilakukan sendiri tanpa pertolongan Roh Tuhan. Karena itu hidup dekat dengan Allah, peka kepada pimpinannya Allah, itulah yang menolong kita saudara. Jadi sangkal diri harus dibedakan dengan latihan badani. Saudara-saudara, saya ingat dulu pada waktu saya pernah masih sekolah dulu belajar kira-kira ya 20 atau 25 tahun yang lewat begitu ya. Saya ingat benar saya pernah baca satu buku bagaimana melatih diri misalnya. Nah waktu orang dikatakan melatih diri yang sabar panjang yang hebat itu, mirip-mirip dengan sangkal diri. Jadi dia bilang begini, bahwa kita misalnya ini pulang, lapar kan, mau makan sampai rumah. Jangan makan dulu, diam dulu, liatin tuh makanan. Buka baju pelan-pelan, buka sepatu, semua diganti. Lapar? Lapar sekali. Mau makan? Udah pengen sekali. Jangan. Tahan dulu. Cuci tangan pelan-pelan. Pokoknya jalanin tenang aja. Terus lihatin makanan. Sampai kira-kira rasa laparnya sudah tidak lagi terasa, baru yuk makan. Wah, maksudnya apa? Supaya kita mulai melatih kesabaran, melatihkan pengendalian diri, saudara. Sehingga dengan kekuatan latihan-latihan seperti ini, kita bisa mengendalikan diri kita. Kalau orang marah, kita bisa sabar dan seterusnya. Kalau orang bicara, kita bisa tenang, kalem, liatin dia sampai selesai. Baru kita masuk. Begitu ya. Sehingga kita betul-betul full power gitu. Tetapi nanti dulu ya. Nah ini beda dengan apa ini masuk Alkitab. Pelatihan diri, pelatihan emosi seperti ini, pengendalian diri seperti ini, tentu saja baik. Oh baik. Ya. Itu bermanfaat untuk Anda bergaul, saudara. Tapi sangkal diri yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan itu. Sangkal diri itulah bagaimana satu kesadaran yang utuh kebergantungan saudara dan saya kepada Kristus. Sehingga Anda tidak lagi terlalu pongah untuk mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Anda tidak diminta untuk latihan pengendalian diri itu. Tapi bagaimana Anda diminta untuk mengenali kebenaran itu. Sehingga Anda menjadi benci kepada hal yang salah. Sangkal diri itu adalah satu perubahan gaya hidup. Ya. Sehingga kesadaran terus menerus akan kehadiran Kristus di dalam hidup. Itu yang paling dipentingkan. Jadi bukan latihan-latihannya atau kematangan-kematangan seperti yang saya ceritakan tadi. Tidak. Beda sekali. Walaupun kadang-kadang memang akhirnya orang jadi terkejut dalam hidup ini. Karena melihat orang mampu mengendalikan dirinya jauh lebih baik. Padahal dia bukan Kristen dibandingkan yang Kristen gitu ya misalnya. Kan repot saudara. Kenapa orang Kristen begitu? Itu bisa menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Nah itulah sebuah kenyataan.
Jadi saudara yang kekasih, di dalam hal seperti ini, kita harus memikirkan dengan serius. Ya. Supaya semuanya clear. Supaya semuanya menjadi jelas. Kesadaran terus-menerus akan kehadiran Kristus harus penting. Nah, karena itulah gairah penaklukan diri kita kepada Kristus harus semakin nyata dalam kehidupan keseharian kita. Kita tidak dapat mengatakan saya sudah menyangkal diri tapi tidak kelihatan buahnya. Kita tidak dapat mengatakan sekadar berdiri lalu kesaksian. Oh, puji Tuhan, saya sudah begini, sudah begini, sudah begini. Nanti dulu. Bagaimana kalau sebuah permasalahan terjadi? Anda seperti yang Anda katakan atau tidak? Mungkin kita akan berdalih. Bukannya ini sih, tapi dia ini bukono dan segala macam. Ya, pembelaan diri gitu. Nah, saya harap orang Kristen adalah orang yang sadar. Dia menjadi orang yang menyangkal dirinya. Orang Kristen justru dapat disebut Kristen karena penyangkalan dirinya. Bukan sekedar retorika mimbarnya. Baik pendeta yang khotbah atau mereka yang bersaksi. Yang kadang-kadang wah kedengarannya. Wah di depan mata. Tapi bagaimana dengan kesehariannya? Itu menjadi pertanyaan serius, saudaraku. Sehingga setiap kita harus hati-hati. Karena sangkal diri adalah sebuah proses, ya, dari aku yang ada menuju aku yang tiada. Sangkal diri sebuah proses dari aku yang ada menuju aku yang tiada. Supaya apa? Supaya Allah menjadi nyata. Ini penting sekali, saudara. Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 ada satu spirit yang sangat bagus, ya, yang diungkapkan oleh Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kesadaran yang utuh dari Yohanes Pembaptis yang besar sekali pada zamannya. Nggak ada yang lebih besar daripada dia. Tetapi dia pun sadar bahwa dia adalah pembuka jalan untuk Kristus Sang Mesias yang sejati. Biarlah dia makin besar dan aku makin kecil. Itu kesadaran yang sangat hebat, saudara. Itu luar biasa sekali. Hanya dengan menyadari diri kita bukan apa-apalah, Allah bisa apa-apa dalam hidup kita. Hanya dengan menyadari ketiadaan dirilah, Allah bisa nyata di dalam hidup kita. Iya, karena kita memberi ruang, memberi tempat yang banyak untuk dia berkarya. Itu penyangkalan diri. Sehingga dalam proses hidup ini, ya, ini menjadi sebuah perjalanan dari ada menuju tiada. Dan bukan sebaliknya. Ini memang sangat berbeda dengan zaman-zaman sekarang ini, di mana orang Kristen ketika memiliki Kristus justru jadi aneh, saudara. Kayaknya semua sudah mau dimilikinya dan dia yang paling jago di bumi ini. Ya, sudah mulai berani menunding, menghakimi orang lain tanpa karu-karuan. Heran sekali. Orang menjadi gelap mata. Dulu cinta uang, sekarang tambah cinta uang. Gawat ya. Tapi itulah kenyataannya, saudara. Apa yang harusnya menjadi ukuran kekristenan dilarikan sih. Harusnya menyangkal diri, malah jadi kesaksian lebih penting. Orang Kristen harus bersaksi, harus. Tapi itu bukan ukuran pertama. Anda juga bisa bersaksi palsu kok. Ukuran pertama adalah sangkal diri. Bagaimana dalam proses ini kita menuju ketiadaan. Bagaimana dalam proses ini kita langsung mengatakan, Lord help me. Sehingga gaya hidup kita semakin rendah hati. Semakin menyenangkan hati Allah. Karena semakin kita tiada, semakin nyatalah Kristus. Ketika kita tiada, hanya Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Bukankah itu sebuah hal yang indah, saudara? Ada pepatah bijak dari Cina yang kadang-kadang kalau saya pikir, orang ini hebat begitu ya. Orang Kristen sebenarnya punya banyak tapi nggak tahu dikemanain. Akhirnya gara-gara hidupnya nggak bijak ya, jadi nggak muncul yang bijak-bijak itu. Saudara, kata-kata bijak dari Cina itu bilang seperti ini. Sebuah ruangan kalau kita lihat, maka kita akan terpaku kepada bentuk ruangan itu. Wah, gedungnya mungkin dari luar kita lihat besar begitu ya. Lampunya, dekornya, artistiknya bagaimana gitu. Tapi kita lupa untuk melihat sesuatu. Yaitu yang tiada dari antara yang ada. Apa yang tiada? Ruang kosong. Ketika Anda melihat rumah, ada ruangan, saudara. Padahal ruangan itu yang penting dari rumah. Apalah artinya tembok-tembok tanpa ruangan? Kalau dalam ruangan itu juga penuh dengan tembok yang lainnya. Penuh dengan batu. Ruangan itu yang bisa menampung kita. Maka dikatakanlah di sini, ruangan itu kan kosong sepertinya. Nggak ada kan? Yang ada kan dinding-dinding kiri kanan. Karena dinding kiri kanan maka ada ruang kan. Tapi ruang yang kosong itu, saudara, justru itulah tempat nampung orang. Disitulah orang masuk. Mana mungkin Anda ngumpul masuk ke dalam tembok? Iya kan? Nah, di situ menarik sekali. Seperti roda, kalau saudara lihat berputar. Roda yang berputar itu justru berfungsi karena ada yang tiada, yaitu di tengah-tengah roda itu tempat untuk as. Kalau nggak asnya motor di mana? Nah, ini memberikan satu pengertian-pengertian yang menarik juga dalam bahasa bijak ini. Tetapi saya pada waktu membaca Alkitab, saudara, menemukan Alkitab justru telah mengatakannya jauh lebih dulu. Alkitab telah membicarakannya dengan sangat perfect. Hanya sayang orang Kristen kurang menggalinya. Maka sangkal diri pun apa bedanya? Itu lagi membicarakan tentang fungsi ada di dalam ketiadaan. Tetapi bagaimana Alkitab mengatakan dia harus makin bertambah dan aku berkurang.
sampai menuju kepada titik di mana akhirnya sepenuhnya dia menguasai seluruh hidupku. Itulah sangkal diri. Ya. Oleh karena itu saudara, menyangkal diri adalah meniadakan diri kita untuk meninggikan Kristus di dalam hidup kita. Mungkin hidup ini kita mengatakan, saya ini adalah everything karena saya merasa hebat, jago dan segala macam. Tapi satu kali waktu benturan terjadi, Anda lalu merasa, oh bukan everything kok, saya ini cuma something. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, bukan karena benturan hidup gitu ya, oh God, I'm nothing. Waktu itu tidak bermasalah, kita selalu merasa everything. Waktu ada masalah dalam hidup ini, kita cuma merasa something. Ada yang hilang somethingnya lagi. Tapi kalau bertemu Kristus, Anda akan menjadi nothing, saudaraku. Disitulah sangkal diri. Nah karena itulah proses pertemuan seperti ini dengan Tuhan itu menjadi penting dalam hidup kita. Seperti apa yang dialami Musa, bagaimana nih Musa diproses oleh Tuhan sebelum menjadi pemimpin yang besar di padang gurun sana. Di istana dialah segala-galanya. Keluar dari istana, ya masih something lah, karena dia gembala domba begitu ya. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia masuk ke padang gurun sana, gembalakan domba yang lainnya, yaitu orang Israel, baru dia rasa nothing. Aku bukan apa-apa. Apakah Anda seorang Kristen yang memiliki kriteria menyangkal diri, saudara, sehingga Anda berani menyebut nama Kristen? Atau atas nama Kristus dan Kristen, hidup Anda justru hanya sekedar memuaskan diri di balik kerja rohani? Nah, ini perlu kita pikirkan, saudara. Jadi jangan kita menganggap kita hanya Kristen karena aktivitas kerohanian kita. Apa itu khotbah seperti saya bilang, apa itu kesaksian, nyanyi dan seterusnya. It's good, ya, tapi itu tidak sama dengan kekristenan. Itu buah saja yang keluar jauh sana, percikan-percikan kecil gitu. Tapi yang jadi pertama yang paling penting adalah, apakah sebagai Kristen kita sudah memiliki kriteria menyangkal diri, sehingga dari ada kita menuju tiada supaya Kristus menjadi nyata. Ini pertanyaan pertama, saudara. Jangan bersembunyi di balik seluruh aktivitas kita. Kerja rohani kita dalam tanda tanya, dalam tanda petik. Pelayanan sana, pelayanan sini, tapi ribut sana, ribut sini. Di mana penyangkalan dirinya? Bawa-bawa nama Tuhan, tapi saat yang bersamaan kerja hantu yang dikerjakan. Iya kan? Akhirnya banyak orang confused dengan gereja karena melihat tontonan-tontonan yang menganehkan. Banyak orang kecewa dengan gereja karena harus menyaksikan berbagai akrobatik yang tidak pada tempatnya. Hati-hati, saudara. Saya pendeta, saya khotbah, tapi adalah bodoh kalau saya berpikir saya Kristen hanya karena itu. Saya harus terus memeriksa diri saya. Saya harus terus belajar menyangkal diri saya. Jatuh bangun, saudara. Saya hanya merasa saya seorang Kristen kalau saya sudah menyangkal diri saya. Saya tidak pernah merasa saya Kristen hanya karena saya khotbah. Saya tidak merasa Kristen hanya karena saya bersaksi, saudaraku. Karena saya tahu persis apa yang saya kerjakan ini bisa dikerjakan oleh orang lain, termasuk yang bukan Kristen. Dengan belajar teks khotbah, gampang kok. Apa susahnya? Bahkan mungkin lebih menarik, retorikanya lebih bagus. Bukan itu. Bukan sekedar teriak-teriak di atas mimbar dengan lantangnya, dengan memodalkan fasih bicaranya. Bukan, saudaraku. Kristen hanya hidup kalau orang-orangnya sungguh sadar dan menunjukkan kriteria kekristenan yang sejati. Ini tugas saya, ini tugas saudara, ini tugas kita sama-sama. Mari menyangkal diri. Mari kita meniadakan diri dan Kristus hidup dalam hidup kita, supaya kita kuat untuk langkah-langkah berikutnya, supaya kita layak menjadi muridnya. Selamat menyangkal diri. Amin.